Sahabat Guru Cerdas Indonesia terinspirasi dari kupu-kupu ketika melakukan perubahan. Kupu-kupu sebelumnya berasal dari ulat yang menjijikkan. Kita lihat. Ulat memiliki 3 dasar sifat yang harus kita tahu. Yang pertama, menjijikkan. Yang kedua, merusak. Dan yang ketiga, dia bergerak dengan sedemikian lambat, melatah. Kemudian ulat melakukan sebuah transformasi yang dinamakan metamorfosis. Ketika dia melakukan metamorfosis, minimalnya ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, ulat memiliki kesempatan berubah, namun konsekuensinya dia gerakannya terbatas. Dia ada di dalam kepompong dan tidak bisa bergerak kemanapun. Yang kedua, ulat ternyata makanannya terbatas. Karena dia hanya bisa makan dari modal makanan yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sebelum dia masuk ke dalam kepompong. Dan yang ketiga, ulat harus memiliki kesabaran tanpa batas. Dia sedemikian pasrah luar biasa atas apapun yang terjadi, manakala dia berada di dalam kepompong. Coba bayangkan, ketika posisi kepompong ini rendah, sangat mudah untuk diambil oleh anak kecil yang iseng, atau bahkan oleh hewan-hewan yang ada di sekitar ulat itu. Bisa jadi ayam, burung, bebek, dan lain sebagainya. Yang jelas, ternyata perubahan dari yang sebelumnya tidak nyaman, menuju ke sesuatu yang lebih bermanfaat, ternyata memerlukan sesuatu pengorbanan yang hebat. Makanan terbatas, gerakan terbatas, kesabaran tanpa batas. Namun berikutnya, ketika proses metamorfosis berhasil, maka terjadilah perubahan yang luar biasa pada ulat yang telah menjadi kupu-kupu. Sekarang kita lihat, bagaimana sifat yang dimiliki oleh kupu-kupu. Bertolak belakang jauh dari sifat dasar ulat. Yang pertama, kupu-kupu memiliki kemanfaatan dan dia tidak merusak. Kalau ulat memakan daun-daun yang ada di pohon di mana dia menumpang, namun kupu-kupu justru membantu terjadinya penyerbukan. Karena kehadiran kupu-kupu ini mampu menjadikan proses penyerbukan menjadi lancar. Bertemunya antara benang sari ke kepala putih itu sedemikian mudah karena adanya proses yang dibantu oleh kupu-kupu. Jadi yang pertama, dia tidak lagi merusak, tapi membantu. Memiliki nilai kemanfaatan untuk memudahkan. Yang kedua, indah. Ulat yang sebelumnya menjijikkan, bahkan ketika saya menterapi orang-orang yang fobia, ternyata sebagian orang yang fobia ini adalah fobia ulat. Karena di situ selain dia menjijikkan, juga berbisa. Selain menjijikkan, membuat gatal. Namun, berkebalikan dengan kupu-kupu. Orang yang fobia ulat ternyata tidak fobia kupu-kupu. Karena kupu-kupu itu indah. Warna-warni. Menarik. Membuat orang-orang yang melihat itu nyaman. Jadi, kupu-kupu itu menghadirkan keindahan dan kenyamanan. Suasana yang luar biasa. Berkebalikan dengan ulat. Dan yang ketiga, ketika ulat adalah melatah dan lambat, maka kupu-kupu justru sebaliknya. Dia mampu terbang, melintas dengan cepat, dan dia mampu membuat jalan-jalan baru yang diinginkan. Karena dia mengepakkan sayapnya menuju ke tempat dengan jauh lebih cepat daripada seekor ulat yang harus melata dan terbatas perjalanan yang akan dilakukan oleh ulat ini. Apa hikmah yang kita ambil dari sini? Hikmah yang pertama adalah ketika memang Anda ingin melakukan perubahan dari ketidaknyamanan, dari hal-hal yang tidak baik menuju ke titik yang baik, maka Anda akan mengalami minimalnya 3 hal. Yang pertama, Anda harus membatasi diri Anda dari hal-hal yang tidak baik yang sebelumnya menjadi hobi atau kebiasaan Anda. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk.
terbatasnya kita untuk melakukan kebebasan yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Malas, menunda, banyak alasan, menyalahkan. Itu adalah bagian dari hal-hal yang mungkin kita lakukan sebelumnya. Yang kedua, ini yang penting, kesabaran. Kesabaran yang harus dilakukan dalam proses perubahan. Karena bisa jadi tidak semua orang setuju dengan perubahan yang Anda lakukan. Tapi kesabaranlah yang menjadikan Anda tetap komitmen dan konsisten untuk menjalani perubahan itu. Anda adalah pribadi yang benar-benar fokus pada perubahan dan konsisten, komitmen dengan penuh kesabaran mencapai titik target yang Anda inginkan. Sabar. Dan kepasrahan kepada Allah adalah merupakan bagian dari titik proses perubahan Anda. Tanpa mengaitkan spiritualisme kepada Allah yang menciptakan Anda, mungkin Anda akan tumbang di tengah jalan. Setelah Anda memiliki kemanfaatan, perubahan Anda dirasakan, keindahan hidup Anda alami, maka semua orang akan berkata, dia untung ya mengambil sebuah keputusan untuk berubah. Keren banget ya, coba saya seperti dia. Jadi ingat baik-baik, jadilah bukti dan jangan menunggu bukti di sini. Jadikan diri Anda menjadi bagian dari bukti hebat atas perubahan Anda. Guru yang hebat, guru yang menarik, dan guru yang menyenangkan. Semoga Allah menguatkan Anda, membersamai kita, menjadi sosok yang menginspirasi dan menggerakkan siswa-siswi didik kita menuju kehidupan yang lebih hebat, bermanfaat lebih banyak, dan menjadikan mereka bagian dari pemberat timbangan kita di hadapan Allah suatu hari nanti menjadi amal jariah. Selamat mencoba dan sukses untuk guru hebat Indonesia. Saya Arsama Jaya, senang dan bahagia membersamai Anda.